an Zir bin Hubeish an Zir bin Hubeish qala ataitu Safwan bin Assal, dari Zir bin Hubeish. Zir bin Hubeish adalah seorang tabi'in. Dia berkata, ataitu Safwan bin Assal, aku mendatangi Safwan bin Assal. Safwan bin Assal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat. As'aluhu anil masih alal khuffain. Aku bertanya kepada dia tentang hukum membasuh dua sepatu atau dua kaos kaki dalam berwudu. Yaitu cuma mengusap, tidak perlu dibuka sepatunya, tidak perlu dibuka kaos kakinya. Sebagaimana ini perkara merupakan rukhsah, ya. Rukhsah. Ya, al-masih al-khuffain sebagaimana kita sudah bahas dalam masalah wudu. Yaitu seorang kalau dia berwudu, setelah dia berwudu, kemudian dia pakai sepatu atau dia pakai kaos kaki dengan syarat kaos kakinya melebihi mata kakinya tidak terbuka, atau sepatunya juga kalau dia tidak pakai kaos kaki, sepatunya tinggi, intinya mata kakinya tidak terbuka. Setelah dia pakai, kemudian nanti kalau dia batal, dia berwudu, maka tidak perlu dibuka itu sepatu, tidak perlu dibuka kaos kaki, cuma diusap di atasnya. Dan ini sangat penting, terutama musim dingin misalnya, atau seorang yang berpergian harus pergi bersafar ke sana kemari, kalau buka kaki, siram, agak repot ya. Maka syariat memberi keringanan, kalau seorang syaratnya dia berwudu, kemudian dia pakai sepatu atau kaos kaki yang menutup mata kakinya, nanti kalau dia batal, dia tidak perlu untuk membuka sepatu atau kaos kakinya dan mencuci kakinya. Tidak perlu, dia cuma mengusap di atas kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya, mengusap. Dan itu sudah mewakili mencuci kedua kaki. Dan ini keringanan berlaku bagi orang yang tidak musafir, 1 hari 1 malam itu 24 jam. Dan bagi orang yang musafir berlaku baginya 3 kali 24 jam. Kalau sudah 3 kali 24 jam, kemudian dia batal lagi, dia mau wudu, dia harus buka. Dia harus buka, kemudian dia cuci kakinya, dia pakai lagi, kemudian berlaku lagi 3 kali 24 jam, seperti itu. Ini keringanan dari syariat. Ya. Ini sangat penting. Sebagian dari saudara-saudara kita di daerah musim dingin, kalau sudah musim dingin, mereka sangat perlu untuk menutup kedua kakinya. Ya, kalau dibuka terus dibasahi dengan air sangat dingin, itu merepotkan. Maka Zir bin Hubeish datang kepada Safwan bin Assal bertanya tentang hukum ini. Maka Safwan bin Assal radhiyallahu anhu bertanya, "Ma ja'a bika ya Zir?" Apa yang buat kau datang kemari wahai Zir? Ada keperluan apa? Faqultu ibtigha'al ilmi, aku mencari ilmu. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Subhanallah, kata Safwan bin Assal, sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridha dengan ilmu yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut. Malaikat tawadhu di hadapan penuntut ilmu. Karena apa yang dikerjakan oleh penuntut ilmu adalah perkara yang agung, sampai malaikat tawadhu. Malaikat yang bisa terbang, yang memiliki sayap, dia meletakkan sayapnya. Hormat kepada penuntut ilmu. Kenapa? Karena dia sedang mencari ilmu. Makanya ini ikhwan dan akhwat yang hati subhanallah, saya sering sampaikan, ilmu itu ibadah. Kita duduk, kita mendengar, ya, berusaha memahami, sama seperti kita baca Quran, sama seperti kita sedang sholat, kita sedang ibadah. Ini majelis ibadah, majelis takwa, majelis iman. Ya. Baik pembicara maupun pendengar, kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat pahala. Sebagaimana seorang yang baca Quran dapat pahala, argo pahala jalan. Sebagaimana seorang yang sholat, argo pahala jalan. Demikian juga nuntut ilmu. Sampai malaikat meletakkan sayapnya. Ya. Ridhan bima yatlub. Karena ridha dengan ilmu yang dicari oleh penuntut ilmu. Maka dia pun berkata, artinya dia beri semangat. Ya. Ini semangat. Masya Allah. Kalau bahasa kita, Masya Allah. Anda kesini cari penuntut ilmu. Malaikat meletakkan sayapnya karena engkau. Ini motivasi. Motivasi. Makanya orang yang semangat ilmu, kita kasih motivasi. Kita kasih, Anda telah jalan di jalan yang tepat mencari ilmu. Ya. Ada apa gerangan? Fakultu, aku berkata, kata Zir bin Hubeish, innahu qad hakka fi sadri al-mas'u 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal baul. Wa kuntum ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'tu as'aluka. Kata dia, aku masih ragu, belum serak dengan masalah bolehnya mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki setelah buang air besar dan buang air kecil. Wudu enggak usah buka sepatu, enggak usah buka kaki, cuma ngusap di atasnya. Saya masih kurang serak wahai Safwan. Dan kau adalah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang kepada engkau untuk bertanya, untuk memastikan, cross check benar enggak hadis ini? Boleh seorang tidak perlu membuka sepatunya, tidak perlu membuka kakinya, cuma ngusap di atasnya. Hal sami'ta yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Nabi pernah menyebut tentang hadis seperti ini?
Maka Safwan bin Asal radhiyallahu anhu berkata, "Qala na'am." Iya, saya pernah dengar. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah. Nabi pernah memerintahkan kami kalau kita sedang safar, maka tidak perlu buka khuf, tidak perlu buka sepatu, tidak perlu buka kaos kaki. Selama kapan? Selama 3 siang, 3 malam, 3 hari. Kecuali kalau janabah. Kalau kau junub, mimpi junub atau berhubungan, maka silakan buka dan mandi junub. Adapun kalau hanya karena hadas kecil, hanya karena buang air besar, buang air kecil, maka tidak perlu dibuka, cuma diusap. Lakin min ghaitin wa bawlin wa naumin, ya. Yaitu kalau karena tidur, karena buang air besar, buang air kecil, tidak usah dibuka khufnya, sepatunya dan kaos kakinya. Ya, tidak perlu, cuma diusap. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Maka dia tanya tentang masalah lain. Berarti benar, hadisnya benar, ya boleh. Kita hanya mengusap saja, tidak perlu membukanya. Untuk musafir 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Untuk orang yang tidak musafir, 1 kali 24 jam. Aku bertanya lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apa kau pernah mendengar dari Nabi SAW dia menjelaskan tentang masalah kecintaan, kecondongan? Qala na'am. Kata Safwan bin Asal, na'am, saya pernah dengar. Kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin. Suatu hari kami bersama Nabi dalam safar. Fa baina nahnu indahu, tatkala kami sedang bersama Nabi SAW, idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jauhari. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui memanggil Nabi SAW dengan suara yang lantang. Jauh hari maksudnya suaranya lantang. Dia berkata, "Ya Muhammad." Wahai Muhammad. Ini kebiasaan orang Arab Badui. Orang Arab Badui kalau panggil Nabi langsung panggil namanya. Ya Muhammad. Tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai Nabinya Allah." Tapi dia panggil nama, "Ya Muhammad," dengan suara lantang. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautihi. Ha'um. Kata Nabi, iya. Rasulullah juga angkat suara dengan keras. Faqultu lahu, aku berkata, "Waihak uqdud min sautika fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza." Maka aku berkata kepada orang Arab Badui ini, "Celaka engkau, rendahkan suaramu. Sungguhnya engkau sedang berada di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kau telah dilarang angkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini Arab Badui ditegur. Apa kata Arab Badui tersebut? "Wallahi la aqdud." Demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Arab Badui mau diapain? Bilang, enggak, saya enggak akan rendahkan suaraku. Jadi Rasulullah tidak marah, kenapa gampangannya gitu? Rasulullah tidak marah, kenapa kau sewot gampangannya? Ini sahabat negur, jangan angkat suara, Rasulullah larang. Ya Allah larang. La tarfa aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajari ba'dhikum li ba'dhin. Jangan kalian angkat suara kalian, jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Arab Badui dia bilang, katakan la aqdud, aku tidak akan rendahkan suaraku. Kemudian Arab Badui ini berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim." Ya Rasulullah, seorang mencintai suatu kaum tapi dia tidak bisa belum menyusul mereka. Artinya kaum tersebut meninggal di luar mereka, dia belum meninggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat kelak. Ya, seorang akan dikumpulkan orang yang dicintai pada hari kiamat. Ini hadis. Perkataan ini adalah perkataan yang sangat menggembirakan kaum muslimin. Sampai Anas dalam hadis yang lain dia mengatakan, "Ma farihal muslimun." Ya, tidak pernah kaum muslimin gembira seperti mendengar sabda Nabi setelah Islam, seperti gembira mereka pertama paling kepada Islam, yang kedua mereka bergembira seperti Nabi berkata, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Sampai kemudian Anas berkata, "Fa inni uhibbun Nabi wa Abu Bakar wa Umar." Aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena aku cinta kepada mereka. Wa illam a'mal bi mithli a'mali, meskipun amalanku tidak selevel dengan amalan mereka. Tapi karena kecintaanku semoga aku bisa dikumpulkan dengan mereka. Ya, Nabi sampaikan kepada Arab Badui ini. Arab Badui bertanya, "Rasulullah, ada orang suatu kaum mereka sudah meninggal. Sementara seorang cinta kepada mereka, bagaimana?" Kata Nabi, "Tenang, akan dikumpulkan. Seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai." Ini adalah faedah dari Arab Badui ini. Oleh karenanya Arab Badui memang kalau datang ke kasar, kurang beradab karena maklum mereka Badui. Tetapi mereka pandai bertanya dan mereka tidak segan-segan untuk bertanya, dan dalam hadis banyak. Ja'a Arabiyun, datang orang Arab Badui bertanya kepada Nabi. Ya, sampai-sampai sahabat senang kalau ada Arab Badui datang. Karena Arab Badui datang pasti nanya. Nanya untuk apa? Nanya untuk diamalkan, bukan untuk
sebagai wawasan aja, nanya untuk diamalkan. Itu Arab Badui. Mereka senang bertanya dan kalau sudah bertanya pasti Nabi menjelaskan jawaban-jawaban yang bermanfaat. Kemudian kata Sufyan bin Asal, "Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib." Nabi terus menyampaikan pembicaraan kepada kami dengan hadis-hadis sampai Rasulullah menyebutkan suatu pintu dari arah barat, masiratu ardhihi aw yasiru rakibu fi ardhihi 40 aw 70 aman. Pintu tersebut pintu yang sangat lebar yang di mana kalau orang berjalan ya dari arah barat orang berjalan lebarnya itu bisa butuh perjalanan selama 40 tahun atau 70 tahun perjalanan agar sampai pada ujung pintu ke ujung pintu. Lebarnya. Qala Sufyan ahadur ruwat qibala Syam khalaqahu Allah taala yauma khalaqa samawati wal ard maftuhan bitaubah. Sufyan mengatakan maksudnya pintu ini diciptakan di arah negeri Syam. Allah ciptakan ketika Allah ciptakan langit dan bumi dan pintu tersebut terbuka untuk taubat. La yughlaqu hatta tatul asyamsu minhu. Di arah barat dan tidak akan tertutup pintu taubat tersebut sampai matahari terbit dari barat ya. Sampai matahari terbit dari barat. Ini gambaran bahwasanya pintu taubat terbuka sangat luas. Ya, seorang tidak usah ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya perlu ingatkan tadi, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau seorang menunda taubat, khawatir hatinya menjadi hitam. Jadi sudah menjadi hitam, kemudian menjadi tabiat, sudah sulit. Distempel dengan cinta dengan kemaksiatan. Kalau Allah merahmatinya, dia akan taubat. Kalau enggak, repot. Bisa jadi dia tidak akan bertobat sampai meninggal dunia. Itu yang kita khawatirkan. Inti dari hadis ini menjelaskan tentang bagaimana luasnya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala.